tingkat pendidikan dan usia. Itu ada. Saat pertama sosialisasi di tanggal 11 November 2022, panitia Pilkades tingkat kecamatan menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Pernah jadi RW, ikut organisasi kemasyarakatan, pernah terlibat di Pemuda Pancasila, pernah terlibat di ormas lainnya, itu kredit poin. Caranya lampirkan fotokopi SK-nya. Kredit poin itu Pak. Jadi lamun aya calon kepala desa yang pernah terlibat di masyarakat minus kredit poin. Tambahan tuh Pak. Gitu ya. Terus kemudian tingkat pendidikan Pak. Tingkat pendidikan menentukan. Dalam Pergub 66 disebutkan syarat minimal calon kepala desa berijazah SMP. Jadi lamun SIG nilainya beda. Saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai panitia pemilihan kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya. Iya, kamu jam 5. Ini tanggal 13 Januari 2023 saat pengumuman penetapan yang sudah terverifikasi dan klarifikasi ada 6 calon. Panitia menyampaikan ada 6 calon yang sudah terverifikasi dan klarifikasi, yaitu Zainal Arifin, Rahmat, Hendy, Edi Sukarya, Purwanto, dan Junaedi. Ini adalah kejadian peristiwa penting di tanggal 20 panitia desa datang ke rumah untuk meminta tanda tangan surat pernyataan kesepakatan yang dibuat oleh panitia seakan-akan dibuat oleh para semua balon dengan cara mendatangi semua para balon untuk menandatangani. Dari beberapa layangan surat keberatan secara persuasif sudah tersampaikan jauh-jauh hari, hanya saja tanggapan tidak ada sama sekali, yang akhirnya terjadi beberapa aksi demo susulan. Pendaftaran menjadi pencalon sampai prosesi hari ini. Sebelumnya kami atas nama orang tua dari atas nama Zainal dan sekaligus saya kakaknya Zainal disampaikan Pak mengenai alat bukti yang kami terima itu, yang kami pegang itu, panitia tidak mengasih gambaran atau tidak terverifikasi. Saya bilang ada di sini surat pernyataan persetujuan bakal calon, itu dengan enak budengnya doang itu anulir, padahal itu pas tanggal 23 atau sebelum itu mereka masih minta tantangan Pak. Yeah. Dengan semangatnya sudah terverifikasi ke bawah. Ini tujuannya apa sebetulnya ini? Diakui lagi. Diakui, dianulir. Ya panitia ngapain buat kayak ginian terus diverifikasi sendiri kan? Ini ada apa gitu loh. Kami menuntut itu dengan alat bukti. Kami sebagai legalnya Pak Jenal itu berargumentasi dengan alat bukti Pak. Kalau panitia salah yang mengakui, ngapain ditetapkan sekarang? Kan gitu.
Itu kan keputusan panitia, ya kan? Harus langsung ditetapkan. Udah salah, Pak Camat dengar sendiri. Ya, dianulir. Udah salah. Ngapain coba ditetapkan? Terus kedua, ini belum terjawab ini. Surat pernyataan bahwa tanggal 17 itu sudah ditutup. Ya kan? Tanggal 17 itu 17 itu udah nggak bisa. Sedangkan pada 16 itu hanya beberapa calon masih diterima. Kan ini jawabannya simpang siur. Ini pertanyaan kemana, jawabannya kemana? Ya kalau mengaku salah ya udah cabut penetapannya, selesai. Betul. Kenapa Nah, harus ya kan? dilanjutin? Mengakui bahwa kami ada keteledoran. Toh tahapannya udah dibentuk. Tahapannya dibentuk di sini ada verifikasi pada tanggal 9 sampai 17. Iya. 9 17 tanggal 20-nya masih minta surat pernyataan buat tanda tangani. Iya. Bahkan tanggal 24 ada salah satu. Iya, bawah nih, Pak. ada salah satu. Nah, itu. Harusnya tahapan itu kan dilaksanakan dulu. Betul Pak Erik? Seperti itu Pak Erik. Kenapa? Saya itu mantan balon Pak. Saya tahu tahapan-tahapannya. Ya. Kami itu sampai juga apa selesaikan. Kalau enggak kamu nggak lulus. Itu. Saya bergerak itu atas nama demokrasi toh seperti ini. Apalagi nanti peningkatannya jadi calon. Langsung ke tahapan berikutnya. Ada sengketa lagi. Ya kecamatan Cibungbulang mau dibawa kemana? Malu dong ke DPMD. Jadi mohon sangat Pak Camat sebagai pembina di desa-desa. Kami meminta kalau emang sudah salah, akui salah ya sudah cabut keputusan panitia kan gitu. Sekarang mau Bang Indra ini nggak bisa, nggak bisa gimana orang kalau salah? Gitu Pak Camat. Terima kasih. Ya, terima kasih. Untuk bisa ini dengan berdarah-darah para ulama dan segala macam. Ya piraku gimana pas itu orang kudu pegotok-gotokan tidak elok lah kita masa Cibungbulang. Akan tetapi yang dimaksud kami ketika Pak Erik bilang oh itu Bang Epai itu bukan dalam rangka tahapan panitia. Iya bukan, itu sosialisasi yang kata Pak Erik tadi bilang bahwa sosialisasi itu tidak termasuk dalam tahapan kepanitiaan. Tapi dampak daripada itu Bang Erik dampaknya adalah membuat blunder dan membuat resah dan multitafsir dalam pemikiran para balon yang kebetulan klien kami sebagai ketua ormas. Tapi itulah sudahlah, kami menerima minta maaf itu Pak Erik. Apapun itu kita manusia biasa, atau kita sama-sama. Saya pun sering berlaku salah dan izin saya pun 3 kali kan calon desa, jadi paham. Istri saya tahu tuh, jadi paham tahapan eta lamun iya teh kurang paham. Jadi kemanapun ya kita tahu dari A sampai Z ya paham lah itu. Jadi kebetulan saya sekarang jadi kuasa hukum ya kami jadi lah seperti itu. 3 kali Pak ya? 3 kali tapi. Jadi kalau untuk organisasi kami sudah mentolerir karena kan juga kami juga tidak bahas substansi seperti itu. Kami hanya berdasarkan alat bukti Pak ya. Jadi alat bukti yang kami terima, yang kami pegang itu, tolong. Tadi sudah sampaikan sama panitia, dianulir. Ngapain mau Pak? Dianulir. Ya kan? Apa itu artinya? Terus ini sudah pernyataan bahwa 17 itu 16, 24 ya mundurkan diri, sudah pernyataannya itu ditandatangani Bapak. Ya kan? Nah, sekarang apa motifnya? Itu saya minta itu penetapannya dicabut. Cabut. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Camat Cibungbulang, Pak Kapolsek, Pak Daniel, Ketua Panitia Desa dan Pak Erik. Saya jajaran juga mungkin dengan rekan tim kuasa hukum sangat menggelitik bagi saya Pak. Ini terjadi waktu perkara ini terjadi di Taman Sari Pak. Akibat keteledoran dari tim panitia khususnya tim verifikasi. Dan itu diatur oleh Pergub. Harus diverifikasi walaupun dia di sekolah manapun, di Cirebon harus didatangi dan meminta juga nanti stempel dari sekolah tersebut itu. Jadi tadi seperti Pak Panitia bilang sudah dianulir, apakah dengan mudahnya seperti itu dianulir? Apalagi per 16 itu menjadi ketentuan yang baku bahwa tidak ada lagi yang boleh mendaftarkan. Berarti secara itu adalah sudah cacat hukum Pak.
Dan bagaimana bertanggung jawab untuk kematian? Ini sudah tersebar luas. Bagaimana Bapak bisa melanggar aturan Perbu? Tidak memverifikasi itu. Dan itu salah satu syaratnya, Pak. Inilah menjadi blunder. Klien kami merasa kalaupun bukan kalah atau menangnya di tes di kecamatan, tapi ini menjadi apa supaya ini jurdil. Betul. Buat pembelajaran kita, Pak. Betul. Supaya nanti pemilihan kepala desa ini. Saya yakin seperti Taman Sari, Pak, dipaksakan untuk dari 5 calon menjadi 6, Pak. Ketika saya telusuri bahwa yang mengajukan dipaksakan itu adalah dari Kementerian Kesehatan. Dan ketika disetorkan ke panitia, diperbolehkan dari kementerian itu untuk mencalon kepala desa. Ketika saya ke sana ke kementerian bahwa dari ASN itu kementerian itu tidak diperbolehkan untuk mencalon kepala desa dan surat itu di-scan, Pak. Nah, ini jangan-jangan bagi kami, bagi teman-teman ini kuasa hukum, jangan-jangan ini dipaksakan. Juga bahkan beliau juga mendatangkan ke DPC segala macam. Betul, saya juga sebagai individu di laki itu melihat sebetulnya tidak ada, tapi beliau bilang ada katanya suruh dari Pak Erik menyatakan bahwa harus tepat poin. Ya beliau dengan punten dengan ketidaktahuan Pak Aku terhadap peraturan tentang himbauan ataupun anjuran dari panitia, ya lumayan buat nama-nama dinilai, akhirnya dilampirkan lagi putusannya. Berapa orang yang masuk dari kita? Berapa orang yang masuk dari kita? Ini bagaimana demokrasi dijalankan di tanah air saya? So, kalau kejadian seperti ini, lucu. Kita bukan provokator. Kirim pemberkasan Pilkades Cimanggu 2, Kecamatan Cibumbulang. Suara. Tilu sosialisasi. Musong direkam Pak. Memberikan surat pelaporan pemberitahuan aksi gelar demo. Mungkin tidak langsung ke panitia, karena sekali lagi ada batasan lagi intervensi dan seterusnya. Yang harus dipegang adalah rambu aturan. Nah, kita ingatkan lagi, kita lihat lagi apakah semua rambu dan aturan itu sudah terpenuhi versinya mereka. Ya kan, versinya mereka. Ibu hadisnya benar jadi versinya mereka nanti kita konfirmasi dengan Kasama. Kalau misalnya urusan gelar, kita nanti dalami dari apa yang teman-teman Jadi konten ditampilkan, nanti kami jadi udah-udah dia ya kira-kira ya. Ambulannya. Ampun abdi oke sing abdi lila, sing bapak lila. Abdi salah sama salah besar yang merupakan dari sini KPK. Oh gitu. Sejam ya. Gimana? Siapa yang berkopi belakang polsek? Demokrasi dijalankan di tanah air saya. So, kalau kejadian seperti ini, lucu. Terprovokasi. Kita bukan provokator. Acara kita jelas. Silaturahmi. Audensi. Ini orang-orang Cibumbulang. Saya asli orang Cibumbulang. Bapak Ibu ini orang Cibumbulang. Berapa orang yang masuk dari kita? Berapa orang yang masuk dari kita? Ini bagaimana demokrasi dijalankan di tanah air saya. So, kalau kejadian seperti ini, lucu. Terprovokasi. Kita bukan provokator. Acara kita jelas. Silaturahmi. Audensi. Ini orang-orang Cibumbulang. Saya asli orang Cibumbulang. Bapak Ibu ini orang Cibumbulang. Jangan terprovokasi teman-teman. Jangan terprovokasi. Santai. Untuk saudara-saudaraku dari Masyarakat, ini apa tuntutannya? Kami meminta panitia
komprehensif dan kooperatif dalam menanggapi perihal masalah ketidakadilan ini. Kami tuntutannya warga masyarakat apa? Saya minta tuntutan yang benar aja sebagai panitia. Iya. Ya, harus ada konfirmasi. Harus adil lah. Harus adil. Konsisten. Dalam sebagai panitia tuh harus adil, damai, konsisten. Semuanya harus rapi dan benar lah gitu. Terutama dalam hal apa ini? Hal persyaratan kah atau apa? Dalam hal persyaratan. Ya. Persyaratan tidak konfirmasi. Ya, harus dibuka total semua ya. Ya. Dari 9 calon harus dibuka gitu ya. Iya. Ya. Oke. Terus yang lain keinginannya seperti apa? Yang lain ya, pokoknya gitu aja, minta keadaan yang benar aja lah. Ya. Ya, tuntutan sekarang berarti saya harapkan dari warga masyarakat Dusun 2 dan 3 agar verifikasi ini jelas. Kalau memang tidak ada kejelasan dari panitia, harapan kami mewakili warga agar verifikasi diulang kembali. Ya, betul. Artinya momentum seperti apa ketua Pilkades, transparansi, itu aja yang kami harapkan dari warga. Terus. Ini di belakang bagus. Ada backgroundnya. Oke. Selain itu Pak Agung ya? Pak Agung berarti di wilayah mana? Kampung mana? Saya dari Dusun 2 dan 3. Saya mewakili warga. Akhirnya jangan apresiasi kepanitiaan Pilkades ini tidak ada transparansi, yang mana pemahaman bakal calon akhirnya gugur. Sejauh mana pengguguran itu? Karena kan setidaknya sebagai panitia Pilkades memberikan satu pencerahan, bobot, secara administratif seperti apa. Jangan sampai ada yang tertinggal, itu aja lah masukan saya. Siap. Harapan kami dari warga supaya verifikasi ini diulang kembali. Diulang kembali. Artinya ada transparansi dan kita menyatakan bersama dengan warga bahwa opsi itu yang sebenarnya. Betul. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tanya apa warga masyarakat tentang Pilkades ini, Pak? Kahoyongna gitu mana tuh ya mah masalah golput gitu ya mah. Iya, golput yang Bapak, ini Bapak dari wilayah mana? Ini Cimanggu 2. Des kampungnya Cibung Bulang. Keinginan Bapak apa, Pak? Sama. Tertib administrasinya ya, Pak ya? Iya. Sesuai dengan persyaratan ya. Gitu. Pak, Bapak gimana Pak? Keinginannya Pak? Ya sama aja semua. Coba itu plang, buka. Apa ini tuntutannya? Kami warga masyarakat Cibung Bulang, Desa Cimanggu 2 dengan ini menuntut panitia Pilkades. Ya. Oke. Sip. Buka. Kami meminta dan menuntut kepada panitia untuk melaksanakan seleksi ulang. Sok, menurut Akang gimana? Bagus menurut saya untuk seleksi ulang, karena panitia tidak ada penjelasan tentang seleksi ini. Harusnya kemarin tuh kan diadakan verifikasi, bukannya diadakan tentang tes. Oke, mantap. Di jalan naon Ji? Di Lembang di Jalan. Tahu pada gini di kantor malam aku. Kalau cinta sudah dibuang, mereka pada datang. Jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperkuda jabatan. Oh ya bom. Jalan-jalan dulu di Polres.
I'm in trouble, I'm an addict, I'm addicted to this girl. She's got my heart tied in a knot and my stomach in a whirl. But even worse, I can't stop calling her. She's all I want and more. I mean, damn, what's not to adore? I've been playing too much guitar, I've been listening to jazz. I call so many times, I swear she's going mad in that cellular. Tidak hanya di kecamatan, tidak hanya di panitia desa, dan kami ingin kejelasan dari awal kemarin di 1 Januari kita juga mengadakan aksi gelar demo. Di sana meminta berkas-berkas juga kita temu tunjukkan ke kita. Akhirnya itu tidak ada. Padahal kita ngobrol-ngobrol secara baik dan santai, hanya ingin membuka berkas itu ada atau tidak, karena berapa banyak kejanggalan yang kita lihat. Begitu, mudah-mudahan Pak Sekda ataupun Pak Bupati terutama yang membawahi desa-desa di DPMD sikapi dengan baik, informasi dengan seimbang, bukan hanya dari mereka saja. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau ada tambahan, Pak? Cukup, siap. Makasih. Keadilannya, untuk diterima tidak adil. Ini tidak adil. Masyarakat mau ngomong A, B, C, D, apapun itu bahasa masyarakat, terima, jangan sampai emosionalnya terpancing, saudara. Setuju? Bubarkan panitia. Bubarkan panitia. Bubarkan panitia. Bubarkan panitia. Bubarkan panitia. Dengarkan aspirasi kami. Bubarkan panitia. Bubarkan panitia. Ini kan abang udah di besok, yang 8 saya tanya juga bang. Iya, apa Oke, tidak saya dong, tanya gitu dua dong. nih, abang tahu nggak surat ini? Udah itu doang deh satu, abang itu ya udah selesai. Ya, abang sebagai panitia mengetahui tidak bahwa surat ini dibuat oleh panitia? Abang tahu? Pasti tahu, karena panitia. Enggak, tahu atau tidak? Itu doang deh, satu. Udah bang, habis ini udah selesai, nggak ada pertanyaan lagi. Tahu nggak bang? Iya ngerti, saya ngerti. Tahu atau tidak? Bukannya saya tidak mau jawab, saya tadi udah tekankan. Sok bapak terus langsung. Berarti tidak ada musyawarah antar panitia. Tidak ada musyawarah antar panitia. Sebagai anggota. In a whirl, but even worse, I can't stop calling her. She's all I want and more. I mean, damn, what's not to adore? I've been playing too much guitar, I've been listening to jazz. I call so many times, I swear she's going mad in that cellular. Tidak hanya di kecamatan, tidak hanya di panitia desa, dan kami ingin kejelasan dari awal kemarin di 1 Januari kita juga mengadakan aksi gelar demo. Di sana meminta berkas-berkas juga kita temu tunjukkan ke kita. Akhirnya itu tidak ada. Padahal kita ngobrol-ngobrol secara baik dan santai, hanya ingin membuka berkas itu ada atau tidak, karena berapa banyak kejanggalan yang kita lihat. Begitu, mudah-mudahan Pak Sekda ataupun Pak Bupati terutama yang membawahi desa-desa di DPMD sikapi dengan baik, informasi dengan seimbang, bukan hanya dari mereka saja. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau ada tambahan, Pak? Cukup, siap. Makasih. Berdasarkan hal itu, dengan tidak ada keraguan keyakinan kami untuk ijazah Bapak Sugiarto, ya, dan Bapak Junaidi dan Bapak Suherman, itu adalah alasan kami penekanannya ada di anggota TNI, karena memang beliau sudah diklarifikasi atau diklarifikasi biasanya dari instansi tersebut yang terpercaya. Ya. Kedua, untuk Bapak Suherman, karena telah melaksanakan dan menjadi calon kepala desa 2017. Dengan dasar itu Bapak? Dasar itu, gitu kan. Sehingga pada saat itu kami mengadakan meminta persetujuan dengan calon yang lain dengan niat bahwa kami tidak mengklarifikasi ijazah ketiga calon tersebut ya, sehingga kami ingin terbuka pada sebuah calon tersebut. Namun dengan alasan ya ada beberapa pihak yang tidak menandatangani surat itu, coba surat itu. Dan kami menganulir proses surat permohonan tadi dan dituangkan dalam berita acara. Dan kami setelah tanggal 20 tersebut mengadakan
klarifikasi ke sekolah masing-masing ketiga tahun tersebut. Oke. Siap. Itu. Bentar dulu, bentar. Berikutnya dari iya, nanti, perundang-undangan malah diperjelas, Pak. Ya, nanti dulu. Oke. Jawab dulu, Pak Panitia. Itu nanti ada ininya koridornya Ketua DPMD nanti. Kalau ini dianulir, ya Pak ya. Karena ada balon yang tidak menandatangani. Terus udah lolos aja ini yang 3 gitu. Lolos, karena klarifikasi lagi. Masuk. Klarifikasi sudah lolos. Hah? Nah, terus kalau memang sudah lolos, ini kenapa ada surat ini? Dan Bapak maaf ya, mungkin saya memang orang bodoh gitu ya. Harusnya kalau memang ini yang buat panitia, surat permohonan panitia kepada bakal calon pilkades. Itu yang buat panitia. Jangan seakan-akan yang bikin balon menyetujui. Harusnya Bapak yang memohon. BPD Bapak yang memohon kan ini tadi Bapak bilang. Harusnya surat permohonan persetujuan dari panitia kepada para balon kades. Itu. Kenapa ini surat pernyataan bersama? Mereka tidak pernah merasa musyawarah loh. Betul. Jadi begini panitia, ini dianulir hari itu detik. Jadi persyaratan untuk terverifikasi ke sekolah-sekolah Pak Lurah. Di aturannya kan gitu, di permennya. Jadi klarifikasi itu tidak menjadi mutlak, Pak. Yang menjadi mutlak itu klarifikasi dan verifikasi. Untuk klarifikasi ke sekolah, ketika itu bagaimana kalau biasanya SD-nya memang tidak ada? Siapa yang dari dulu, Pak? Sudah dari dulu. Itu kan tidak menjadi kewajiban mutlak, Mas Senal. Ini kan kontestan 2023, bukan 2017 atau 2019. Sekolahnya di situ. Iya, yang begini kan banyak kepala sekolahnya mungkin berbeda. Nah, iya kan itu, tapi kan data itu by data itu ada di sekolah. Tapi kan dia apa namanya? Registrasinya tahunnya mulainya udah masih Desember sebenarnya. Saya pernah ke DPMD juga, itu juga menjadi untuk persyaratan juga untuk verifikasi. Nah, gini ya, kalau memang tidak puas, nanti kan saya fokus saya masalah kan saya pun bukan kewenangan saya. Dan yang saya tahu ini kronologis yang sebenarnya yang saya tahu. Sampai terakhir tanggal 16 pukul 00. Berarti Pak Lurah bilang ini pas, cocok Pak Lurah. Selamat sepakat. Pak Lurah benar menyatakan semua bakal calon persyaratan lengkap harus di tanggal 16. Ketika itu tidak bisa. Nah, ayah panitia datang Pak di tanggal 20. Iya. Nah, itu tanpa sepengetahuan saya itu untuk apa namanya mungkin panitia ingin menegaskan bahwa yang 3 orang ini tidak akan diklarifikasi. Satu, karena Pak Puryanto dia mantan anggota TNI, nggak mungkin dong palsu ijazahnya. Kedua, kita orang hukum bukan hukum tidak mungkin. Hukum itu pasti nyata Pak Lurah pun kan dia. Ya makanya gini. Sampai di sini kalau memang untuk menyuruh ke sana saya bukan hak saya. Nanti orang DPRD yang punya aturan. Nanti makanya kan besok kemarin saya di DPRD Pak, di DPRD udah pada sini. Tadi kan Istighfar, ada Allah ya Allah. Istighfar. Istighfar. Allahu Akbar. Memang nggak ada, berarti bubar. Panitia bubar nggak ada. Benar nggak? Bubar nggak? Bubar panitia kalau nggak ada. Nggak ada tanggung jawabnya panitia satupun. DPD yang membentuk nggak ada satupun yang bertanggung jawab. Padahal dia yang membentuk panitia. Bukan Pak Lurah Senan, bukan. Bukan Pak Lurah Senan. Pak Lurah Senan itu nggak usah berlaprakan. KPTWN segala nggak usah. Oke.